Halo bosku, kembali lagi di channel Teba Parley, dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit review saya dan saya akan memberikan juga sedikit prediksi saya untuk laga nanti malam. Tapi sebelum saya memberikan review dan memberikan sedikit prediksi saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Teba Parley ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Teba Parley agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, dimana di video kali ini saya akan mereview langsung saja, dimana yang kemarin saya prediksi di Liga Premier Inggris ada Chelsea berhadapan dengan Everton, yang dimana ternyata Chelsea bermain imbang di kandangnya bosku. Entah kenapa Chelsea dengan begitu banyaknya serangan hanya bisa mencetak 1 gol, dan di sini kita loss bosku karena saya mengambil Chelsea dengan mengambil handicap 1,5 dan over 2,5. Dan saya lanjutkan ke Coppa Italia, yang dimana di sini ada Spezia berhadapan dengan Lecce. Saya mengambil Lecce dengan menahan setengah under 3, dan di sini kita win bosku. Benar, dia menang dengan skor 2-0. Dan saya lanjutkan ke Sampdoria berhadapan dengan Torino, yang dimana di sini saya memilih Sampdoria dengan menahan 1/4 over 2/4, dan dia menang dengan skor 2-1. Di sini juga kita win lagi bosku. Liga Piala Portugal, yang mana ada Boa Vista berhadapan dengan Braga, yang dimana di sini saya memilih Braga dengan mengambil handicap 3/4 over 2/3. Entah kenapa Braga yang lebih dominan, statistiknya bagus, dan head to headnya memang kedua ini tim sama. Dan Boa Vista yang memiliki statistik yang kurang bagus menurut saya, dia bisa mengalahkan Braga dengan skor yang sangat fantastik bosku, 5-1. Tapi di sini kita masih win bosku, di over under kita masuk walaupun di handicap kita loss. Oke. Di Liga Jupiler Belgia, di mana di sini ada Genk berhadapan dengan Carlouis, di mana saya memilih Genk dengan mengambil handicap 1/4 under 3/4, dan dia menang dengan skor 4-2 bosku. Walaupun di over under kita loss, tapi di handicap kita masih masuk, win lagi bosku. Dan di build Nick Parley kita masih gagal di Chelsea, Braga, dan di build kedua juga kita gagal di Genk dan di Chelsea. Oke. Dan di video selanjutnya saya akan memberikan sedikit prediksi saya untuk laga nanti malam bosku. Jangan kemana-mana, saksikan video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 17-18 Desember. Yang dimana di sini Serie A yang saya akan memberi prediksi Serie A Italia, Bundesliga Jerman, dan La Liga Spanyol dan La Liga 2 Spanyol. Dan saya di sini langsung saja ke Lazio berhadapan dengan Genoa, yang dimana kita tahu saat ini Genoa berada di dasar klasmen, yaitu berada di dasar posisi 18 klasmen, dan Lazio yang berada di posisi 9 klasmen saat ini. Bicara tentang statistik, yang dimana kita tahu performa Lazio ini sangatlah menurun dari minggu-minggu ini bosku, dengan 2 kali seri, 2 kali kekalahan, dan hanya 1 kali mendapatkan kemenangan. Dan rekor tandangnya yang dimana 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya 1 kali kekalahan. Oke, bicara tentang Genoa, dengan statistik Genoa yang sangatlah berbeda jauh, dia 3 kali kalah dalam 5 laga terakhirnya, 1 kali menang, dan hanya 1 kali meraih seri. Berikut dengan rekor tandangnya yang juga begitu buruk bosku, tidak pernah menang dalam 5 laga terakhirnya, dia 3 kali seri dan 2 kali mengalami kekalahan. Oke. Bicara tentang head to head, dari head to head pertemuan kedua tim ini dalam 5 laga terakhirnya, yang dimana Genoa ini hanya 1 kali menang, 1 kali seri, dan 3 kali dimenangkan oleh Lazio. Oke. Dan di sini saya cukup yakin nanti malam Lazio ini bisa memenangkan laga, apalagi dia bermain di kandangnya bosku. Otomatis Lazio ini akan bermain ngotot karena akan mengharuskan dia untuk menang. Saya di sini memilih Lazio dengan mengambil handicap 1/2. Oke. Atau jika teman-teman dan bosku ragu over, bisa ambil di over 2/4. Oke, di sini kesimpulan saya antara Lazio berhadapan dengan Genoa, saya memilih Lazio dengan mengambil handicap 1,5 over 2/4. Saya lanjutkan ke Salernitana berhadapan dengan Inter Milan, yang dimana kita tahu Inter Milan ini berada di puncak klasmen saat ini. Oke, dan Salernitana berada di peringkat terdasar, yaitu peringkat ke-20. Bicara tentang head to head, pertemuan mereka ini baru 2 kali, dan 1 kalinya dimenangkan oleh Salernitana beberapa bulan lalu, dan Inter Milan di tahun yang tidak enak bosku. Dan bicara tentang saat ini, tentunya Salernitana ini memiliki
performa yang sangat buruk, 4 kali kalah, tidak pernah menang dengan 1 kali seri, dan di kandangnya pun juga dia hanya 1 kali menang dan 4 kali menelan kekalahan. Bicara tentang Inter Milan yang dimana dalam 5 laga terakhirnya hanya 1 kali kekalahan dan 4 kali mendapatkan kemenangan. Rekor tandangnya pun yang dimana dia tidak begitu buruk dengan 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali menelan kekalahan. Dan di sini memang sepertinya Salernitana ini tidak bisa dianggap remeh atau dianggap sebelah mata. Walaupun seperti itu, saya tetap yakin untuk memilih Inter dengan mengambil handicap 1/3/4. Oke, atau jika teman-teman bisa mengambil, jika ragu teman-teman bisa mengambil di over 2/3/4. Kemungkinan nanti malam Inter Milan ini akan bermain ngotot karena dia tidak mau posisi puncak direbut oleh AC Milan. Dan di sini kemungkinan nanti malam akan terjadi banyak gol karena pemain Inter Milan Edin Dzeko yang sangat gacor menurut saya, bosku. Dan saya lanjutkan langsung ke Bundesliga Jerman yang dimana di sini ada Bayern Munchen berhadapan dengan Wolfsburg, yang dimana kita tahu Bayern Munchen ini berada di posisi pertama dan Wolfsburg berada di peringkat ke-11. Sempat bagus performa Wolfsburg di awal-awal musim, tapi mulai merosot di pertengahan musim. Dan jika kita lihat dari 5 laga terakhir Wolfsburg yang tidak pernah menang, hanya 5 kali kekalahan, mendapatkan 5 kali kekalahan dan 3 kali kalah, 1 kali seri dan 1 kali mendapatkan kemenangan dalam 5 rekor tandangnya. Bicara tentang Bayern Munchen ini menurut saya tidak perlu membahas Bayern Munchen lagi karena semua teman-teman dan bosku tahu Bayern Munchen ini adalah rajanya Bundesliga dengan 5 kali kemenangan. Statistiknya sangat bagus. Tandang 5 laga terakhirnya bagus, dengan kandang juga bagus, dan dari head to head pertemuan kedua tim ini kelima-limanya dimenangkan oleh Bayern Munchen. Oke. Dan di sini saya langsung saja memilih Bayern Munchen dengan mengambil handicap 1/3/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 3/4. Oke. Ini simpulan saya untuk laga nanti malam, karena kita tahu Bayern Munchen ini adalah tim raksasa Bundesliga yang selalu jika bermain di kandang malah menghadapi Wolfsburg atau tim-tim di bawahnya selalu mencetak lebih daripada 2 gol apalagi bermain di kandang. Oke bosku, saya lanjutkan ke La Liga Spanyol, di mana di sini ada Celta Vigo berhadapan dengan Espanyol. Yang kita tahu Espanyol ini saat ini berada di posisi ke-9 klasemen saat ini, dan Celta Vigo berada di posisi ke-14. Oke. Dan bicara tentang head to head kedua tim ini, yang dimana kedua tim ini selalu bermain imbang dalam 5 laga terakhirnya. Dalam 5 laga terakhirnya dia selalu bermain seri, tidak pernah menang salah satu kedua tim ini. Bicara tentang statistik dari Celta Vigo, yang pertama, dimana dia di sini 5 laga terakhirnya dia 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali mendapatkan kekalahan. Dan di rekor kandangnya yang kurang bagus menurut saya di kandangnya bosku, dengan 3 kali kekalahan dan 2 kali merakhir seri, tidak pernah menang di kandangnya dalam 5 laga terakhirnya. Oke. Dan di Espanyol yang dimana kita tahu saat ini Espanyol dia bermain bagus dengan 4 kali kemenangan dalam 5 laga terakhirnya, hanya 1 menelan kekalahan. Dan rekor tandangnya yang dimana dia 3 kali kalah dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Dan di sini kesimpulan saya antara Celta berhadapan dengan Espanyol, saya cukup yakin memilih Espanyol karena dari statistik performa Espanyol ini sudah mulai bagus, dan walaupun Celta Vigo kita lihat di kandangnya tidak pernah menang. Dan jika kita lihat dari handicap dari diberikan oleh Bandar, kenapa tim bawah malah memberikan handicap ke tim atas? Sedikit ragu untuk seperti itu, tapi saya cukup yakin memilih Espanyol. Saya tetap memilih Espanyol dengan menahan 3/4, karena jika kita lihat dari head to head kedua tim ini yang dimana sering bermain imbang, kemungkinan nanti malam ini akan terjadi minim gol lagi bosku. Saya memilih Espanyol menahan 3/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di under 2/4. Oke, ini kesimpulan saya untuk laga nanti malam antara Celta Vigo berhadapan dengan Espanyol. Saya lanjutkan ke laga terakhir di mana La Liga 2 Spanyol, ada Girona berhadapan dengan Burgos, yang dimana kita tahu
Saat ini Burgos berada di posisi 9 dan Girona berada di posisi ke-8. Bicara tentang head to head, kedua tim ini belum pernah ketemu sebelumnya dan inilah pertemuan mereka pertama kalinya di kandang Girona. Dan bicara tentang Girona yang dimana dalam 5 laga terakhirnya dia cukup bagus dengan 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali kalah dan 1 kali mendapatkan hasil seri. Di kandangnya juga pun sama dengan 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali menelan kekalahan. Burgos yang dalam 5 laga terakhirnya juga bisa dikatakan dengan bagus dengan 4 kali kemenangan, hanya 1 mengalami kekalahan. Rekor tandangnya dia 2 kali menang dan 3 kali mendapatkan hasil kekalahan. Oke. Walaupun seperti itu saya cukup yakin, apalagi Girona yang bermain di kandang untuk saat ini, dia kemungkinan nanti malam dia akan bisa memenangkan laga dan saya cukup yakin di sini memilih Girona. Saya memilih Girona dengan mengambil handicap 3/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 2. Oke. Ini kesimpulan saya untuk laga nanti malam antara Girona berhadapan dengan Burgos. Saya memberikan sekian prediksi dari single bet saya untuk laga nanti malam. Saya memberikan sekarang untuk bill mix party saya, yang dimana di bill mix party saya yang pertama adalah Lazio over 2/4, Inter handicap 1/3/4, Bayern Munchen saya mengambil handicap 1/3/4, dan Espanyol saya menahan 3/4. Dan di bill kedua saya ada Bayern Munchen over 3/4, Lazio saya menahan setengah, handicap setengah maksud saya bosku. Girona saya mengambil over 2 ya. Inilah sedikit prediksi saya untuk laga nanti malam. Semoga teman-teman sejalan dengan saya. Jika sejalan, mari kita gaskan bersama-sama bosku. Ingat, ini hanyalah sebuah prediksi, belum tentu kebenarannya 100%. Jadikanlah prediksi saya sebagai referensi untuk teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih bosku.